Kamera satu Jini. Tunggu. Selamat datang di Talk Kabar Makassar. Dalam setiap menyangkut masalah transport di kota, keadaan trayek teman bus di kota Makassar. Nah, untuk menjawab efektifnya ini, kita saat ini bersama dengan bisa dibilang pemerhati transportasi di Makassar pada khususnya, dan juga wilayah Maminasata pada umumnya, Bapak Munzil. Ya, Pak Munzil, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah undang kami. Iya. Terima kasih banyak juga, Pak, mau hadir bersama kami untuk membahas masalah yang ada di masyarakat. Siap. Nah, ini yang kita ketahui bahwa teman bus itu di awal kemunculannya udah mulai banyak pro dan kontra nih ya. Utamanya pengguna trayek yang lainnya seperti PT Kota Makassar ya, PT, terus ojek online, ojek pada umumnya, bentor dan sebagainya itu kan. Mereka seperti direbut lahannya gitu. Kemudian pas teman bus ini digratiskan, sejalan beriringnya waktu, sepertinya belum begitu banyak, belum begitu familiar bagi masyarakat untuk mau naik di atas bus ini gitu, untuk menggunakan transportasi baru ini gitu. Nah, bagaimana Bapak melihatnya mulai dari awal kemunculannya sampai saat ini? Ya, makasih Pak Al, terima kasih Kabar Makassar.com. Alhamdulillah kita sehat walafiat pagi hari ini untuk bersama-sama membahas yang kira-kira bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Keberadaan teman bus sebenarnya sejak beberapa bulan tahun 2021 itu dimulai sekitar diinisiasi sejak bulan Februari mungkin. Kemudian di launching itu tanggal 12 November atau 13 November 2021 dengan 2 koridor. Memang di perjalanannya teman bus ini ada sedikit ada dampak yang ditimbulkan oleh di beberapa kalangan seperti PT-PT, kemudian seperti dikata-kata di bentor. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, transportasi massal itu sangat mutlak dibutuhkan untuk besar. Dengan satu pertimbangan untuk kami, makanya kami bilang kami pemerhati lingkungan, satu solusi terbaik untuk mengurangi insiden di jalan raya adalah pengadaan transportasi massal yang aman dan nyaman. Seperti sekarang teman bus itu sangat aman karena kecepatan busnya itu terpantau di layar monitor yang ada di pos komando teman bus. Kalau mereka lewat kecepatannya, mereka akan ditegur. Kemudian sistem keamanannya sangat terjaga karena di dalamnya ada CCTV dan lain sebagainya. Kemudian nyaman, aman, dan tidak berhenti di sembarang tempat. Dia hanya berhenti di tempat-tempat tertentu yang memang telah ditentukan. Inilah yang kita harapkan, bahwa bagaimana teman bus ini tetap bisa berkelanjutan di Makassar, tapi tetap bisa seiring dengan trayek yang lainnya. Ya, demikian. Kalau kita lihat kan seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa teman bus itu kayak terjamin ke keselamatannya. Betul. Untuk penumpang dan sebagainya. Nah, kira-kira apa lagi ya solusi
yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa transportasi teman bus ini betul-betul betul-betul yang terbaik gitu untuk di Kota Makassar dan Maminesata pada umumnya. Ya, Apa? Kita berharap memang ada intervensi yang adil dari pemerintah di permasalahan ini. Salah satunya tadi membangun komunikasi yang terus-menerus dengan transportasi yang memang sebelumnya telah ada. Kemudian yang sangat perlu juga adalah bagaimana menggugah masyarakat, bagaimana kita mengalihkan minat masyarakat, animo masyarakat untuk menggunakan transportasi massal ini. Ya, tanda petik ada semacam anggapan menurut anggapan kami bahwa naik transportasi massal itu hanya untuk kalangan bawah, bukan untuk kalangan atas. Inilah kita berharap pemerintah Forkopimda dalam hal ini kalau bisa jadi influencer lah untuk menggunakan teman bus. Mungkin Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Kapolda, Pak Panglima sekali-sekali menggunakan transportasi ini untuk ke kantor dan menghimbau kepada bawahan staf-stafnya, pegawainya untuk selalu menggunakan transportasi teman bus. Kita berharap itu bisa jadi solusi terbaik ya, karena kalau misalnya nih Gubernur nih semua ASN pakai teman bus, itu kayaknya solusi bagus itu. Jadi efektif sekali untuk bisa. Cuman sekarang kalau saya lihat Pak, ini masyarakat enggan naik di teman bus karena di tempat-tempat yang dia inginkan. Betul. Nah, kira-kira bagaimana itu, Pak? Penentuan titik-titik halte ini kan sudah melalui kajian. Kemudian hampir semua titik-titik yang di halte, yang di tempat pemberhentian itu biasanya ada sekolah, ada pemukiman. Jadi jumlah pengguna diharapkan yang menggunakan titik ini lebih banyak di situ. Kalau di sembarang tempat mungkin hanya 1-2, tapi kalau dibanding titik yang satunya lagi yang ada sekolah mungkin bisa 10-40 orang yang menggunakan titik itu dibanding titik yang lain yang mungkin hanya penggunanya 2 atau 3 orang. Penentuannya ini seperti saya katakan tadi bahwa memulai kajian yang sudah cukup panjang untuk menghindari kemacetan. Jaraknya pun diukur sedemikian rupa, jarak waktu tempuhnya, karena ini kendaraan cukup besar. Kalau dia sedikit-sedikit berhenti bisa menimbulkan keterlambatan di belakang. Pak, sebagai pemerhati transportasi khusus untuk teman bus ini, ada data nggak Pak yang Bapak pegang terkait kalangan siapa saja sih ini yang sering menggunakan bus ini? Saya selalu ikut di trayek-trayek teman bus. Saya melihat kalau misalnya untuk trayek koridor 4 itu dari Mall Panakukang ke UNAS itu banyak anak-anak mahasiswa, kemudian ibu-ibu yang banyak menggunakan ini, ibu-ibu yang menggunakan juga untuk Galesong yang banyak menggunakan itu ibu-ibu, perempuan yang banyak menggunakan. Utamanya perempuan yang banyak menggunakan. Itu kan di awalnya ini masih gratis, sekarang masih gratis nggak sih? Sampai sekarang masih gratis. Oh, masih gratis. Oke, ini kan subsidi dari Kementerian Perhubungan. Setahu kami Kementerian Perhubungan. Program Kementerian Perhubungan. Saya dengar itu mendapatkan protes dari anggota dewan di provinsi sini kan, karena katanya nggak efektif. Bagaimana menurut Bapak? Saya luruskan itu, saya lihat di YouTube yang mengkoreksi ini, anggota Komisi 5 DPR RI, beliau mengatakan bahwa sebaiknya subsidinya dicabut karena sudah tidak efektif, dialihkan ke infrastruktur yang lain lebih penting. Menurut saya ini penting lah, sangat penting ini subsidi untuk teman bus ini sangat penting. Kembali ke permasalahan semula tadi bahwa saya ikut jadi pemerhati transportasi ini sejak tahun 2008. Saya aktif mengumpulkan data tentang jumlah kecelakaan di jalan raya. Setiap diskusi yang kami buat dengan teman-teman jurnalis, teman-teman NGO, satu yang menjadi kesimpulan kami, satu yang menjadi solusi untuk mengatasi lalu lintas ini adalah pengadaan transportasi umum, transportasi massal di Kota Makassar untuk ini. Jadi saya pikir sangat sumirlah kalau ada permintaan untuk menghentikan subsidi. Memang kita harus bertahap. Jangankan 1 nyawa untuk korban, jangankan 2 nyawa untuk jumlah kecelakaan di jalan, kehilangan nyawa di jalan raya. 1 saja itu jumlahnya sudah sangat banyak, menyangkut jiwa, untuk menyangkut jiwa. Oke, jadi untuk mengurangi kecelakaan di lalu lintas,
transportasi massal ini sangat dibutuhkan. Kepadatan lalu lintas, Kepadatan lalu lintas juga. polusi juga. Nah, ternyata ini ya besar manfaatnya kalau Sangat kita besar manfaat. efektifkan sekali ini. Betul, Pak. Sangat besar teman sekali. bus. Oke. Nah, ini terakhir Pak ya, kira-kira apa harapannya pemerhati transportasi di Kota Makassar, khususnya untuk teman bus dan juga transportasi pada umumnya? Siap. depan. Kita berharap program teman bus ini tetap berlanjut. Pesan kita untuk pengelola Kementerian Perhubungan, kami masyarakat, saya mewakili teman-teman, sangat berharap bahwa ini tetap dilanjutkan. Bahwa ada kendala-kendala ya, itu hal-hal yang biasa. Mari kita carikan solusi bersama yang saling menguntungkan untuk semua pihak. Kita berharap transportasi di Makassar semakin baik. Kita berharap Kota Makassar bisa seperti tempat-tempat lain di dunia yang lebih maju, yang lebih modern. Salah satunya indikatornya adalah memanfaatkan transportasi massal dengan lebih baik. Demikian. Kalau Bapak lihat di Makassar ini kurang ya jumlah transportasi massalnya. Kayak PT-PT saja kan itu sudah tidak, sudah berkurang kan? Iya, berkurang, sangat berkurang. Ojek online dan juga ini semakin banyak. Ya, bagaimana melihat itu Pak? Ya, kita berharap ini kolaborasi ini tetap berjalan. PT-PT bisa menjadi pengumpan feeder untuk teman bus dengan kajian yang lebih baik lagi bahwa titik-titik ini mungkin PT-PT mensuplai mengantar penumpang ke situ, dijemput oleh teman bus. Tapi menurut saya juga keluhan-keluhan teman-teman di yang online ini, mereka menganggap bahwa rezeki sudah diatur, rezeki sudah ada yang mengatur, tidak perlu saling mempersalahkan. Ya, ini masalah apa ya, kayak sensitif aja itu Pak ya. Dan ya siapa sih yang mau diambil lahan makannya gitu ceritanya. Hajat hidup. Ya, hajat hidup gitu kan. Tapi betul itu tadi, kalau teman-teman online itu mengatakan bahwa rezeki sudah ada yang ngatur, ya. Karena di Kota Makassar saya lihat tidak semua masyarakat yang bisa menjangkau titik-titik bus itu. Ya, ada juga memang kompleks rumahnya jauh itu. Ya. Nah, disitulah mereka menggunakan ojek online misalnya. Ojek online, iya. Itu ya Pak. Betul, ya. Iya. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak dulu nih Pak. Informasi ini sangat bermanfaat banget untuk kita semuanya, untuk kita dapatkan solusi ya. Solusi-solusi terbaik itu seperti tadi ya, mengajak public figure, influencer untuk mensosialisasikan kembali teman bus ini. Tapi kalau saya lihat sekarang ini kayaknya semakin banyak ya orang di atas di teman busnya. Ya Pak, alhamdulillah itu tingkat keterisian penumpang khususnya untuk koridor Mal Panakukang ke Galesong itu di atas 80% Pak. Oh, cukup. Dan memang coba lihat, agak susah kita kalau kita berhenti di tempat halte yang selain di Mall Panakukang, agak susah kita untuk bisa ikut di teman bus. Itu data 80% itu dari sejak bulan Januari, sejak Januari sampai Juni, itu data dari manajemen teman bus. Oh, manajemen teman bus. Oke. Data internal nilai bahwa peningkatan lah. Ya. Artinya tidak sia-sia dong ini operasinya makin dimasifkan. Ya, kecuali yang terendah itu ada di koridor 3 dari PNUP ke Salodong. Oh. Itu 30% sekian keterisian penumpangnya. Oke. Track-tracknya Bapak tahu nggak? Iya, track koridor 1 itu ada 4 koridor ya. Ya. Koridor 4 itu Mall Panakukang Teknik Unhas. Koridor 2 Mall Panakukang Bandara. Koridor 3 PNUP, kampus PNUP ke Politeknik BTP kalau nggak salah. Iya. Kemudian yang ke 4 tadi yang Salodong, Mall Panakukang. Ada 4 koridor pokoknya dari Mall Panakukang ke Galesong, Pelabuhan Galesong. Tapi itu sudah mencakup semuanya Pak? Sudah mencakup semuanya atau masih ada yang belum? Sudah ada 4 koridor di Kota Makassar. 4 rute. Karena kan bagian pertengahan tuh super PT-PT juga kayak merasa
harus dialihkan ke daerah pinggiran saja gitu supaya tidak mengambil lahan gitu. Sudah diakomodir. Sudah. Yang setahu saya ya, saya menjawab ini bukan kapasitas saya sebagai cuma saya lihat yang ininya. memperhatikan. Yang memperhatikan. Koridor 2 itu dari Mall Panakukang ke bandara. Itu lewat Urip Sumarjo, kemudian terus Perintis Kemerdekaan masuk Menara. Dengan adanya komplain dari teman-teman PT-PT, akhirnya diadakan perubahan rerouting dia lewat ke kawasan pergudangan, kemudian lewat samping. Efektif ini seandainya juga kita libatkan juga para pengusaha di kawasan pergudangan, daripada mereka menggunakan transportasi untuk mengangkut karyawannya, karena ini sejak pagi. Tapi kalau melihat jumlah yang ada, itu sudah memadai atau bagaimana? Sangat memadai. Jumlah yang beroperasi di Makassar ini jumlahnya 77 unit teman bus. Yang terbanyak itu rute Mall Panakukang Galesong 23 unit kalau tidak salah. Kemudian bandara 21 unit. Mall Panakukang bandara itu 21 unit. Kampus Unhas Mall Panakukang 17 unit. Dan cukup lah, sementara sangat cukup. Itu kan selama sejak dialihkan ke daerah pinggiran seperti Jalan Sutami sama jalan. Itu kan jalannya sempit, Pak. Betul. Nah, ada belum lagi yang melanggar. Betul. Itu kan daerah Sutami itu. Itu jalannya makin macet. Jalan mutar terowongan itu macet. Nah, bukan hanya Sutami, di daerah Pacerakang ke belakang itu ke daerah Maros Goa tembus ke Goa itu kan jalannya kecil sempit. Nah, bagaimana Pak melihat itu? Apakah tidak mengganggu daerah wilayah-wilayah situ, Pak? Ya, itu termasuk hal yang kita ikut turut prihatin ya, pemilihan jalur ini. Seperti yang ke kampus Pesol itu kan jalannya cukup sempit. Sedangkan teman bus ini badannya cukup lebar, tapi satu hal yang menjadi kami tetap berpihak kepada teman bus. Kecepatan teman bus ini diatur. Tidak semena-mena mereka bisa melihat jalanan low mereka langsung tidak. Ada batas kecepatan speed, limit speed. Mereka mendapatkan pelatihan khusus dulu Pak ya untuk karena teman bus ini ya harus betul-betul safety ya, harus betul-betul kecepatannya harus diatur, terus kalau pokoknya sebisanya dia tidak mengganggu pengendara lainnya begitu Pak. Iya, betul seperti itu mantap Pak. Sekali. Tapi kalau saya lihat kalau yang daerah pinggiran itu tidak terlalu sebanyak yang ada di kota gitu, yang di jalan yang besar. Satu faktor mungkin menurut saya ya Pak. Ini dengan adanya pandemi beberapa tahun belakang ini anak-anak sekolah kan offline dan sebagainya. Kita berharap yang banyak pengguna ini anak-anak sekolah. Dan itu bisa dilihat teman-teman PT-PT juga transportasi online itu kalau libur sekolah ada kecenderungan karena kurang. Saya pikir jika sudah normal kehidupan tingkat keterisiannya saya pikir akan insya Allah. Oke Pak, terima kasih banyak. Ini informasinya juga diskusi kita ini informasinya sangat bermanfaat banget untuk saya atau pada khususnya ya, dan teman-teman semuanya yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kita. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah kita hari ini mendapatkan pencerahan sedikit lah terkait bagaimana sih sebenarnya transportasi massal yang ada di Kota Makassar dan wilayah Maminasata pada umumnya ya. Maminasata itu Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Takalar ya. Itu mencakup sampai ke sana. Iya. Oke. Ya, teman-teman Kabar Makassar TV, terima kasih banyak sudah menyaksikan kami juga, dan terima kasih juga sama setengah menit. Ayo naik teman bus. Oh ya, ada tagline ya. Ada tagline untuk teman bus. Ya, ayo naik teman bus. Ayo sama-sama Pak. Ya. Ayo naik teman bus. Oke. Terima kasih Pak Al. Ya, terima kasih banyak juga Pak Munzil sudah bisa hadir di sini ya, menyempatkan waktunya untuk bisa talk bersama kami di sini. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman
semuanya yang ada di rumah, dan saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, jangan lupa nih ya support channelnya Kabar Makassar TV dengan cara subscribe, klik like, comment, and share ke kalian biar di sini seru-seruan atau membahas, dapatkan informasi-informasi yang sangat menarik dan juga manfaat buat kita semua. Akhir kata, saya Al-Amin Dursan dan juga Pak Munzil undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada salam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi betul itu Pak tadi.